BTTH Kaisar Api, episode 415. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dong dong dong, di alun-alun klan kuno, Suner dan Kaisar Langit tak tertandingi dengan gigih melawan Gu Yuan, dan Xiao Yan juga sedang mempersiapkan jurus pamungkas yang mengerikan. Untuk sesaat, ratusan jiwa kuat di belakangnya saling memandang dengan cemas. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi karena Gu Yuan tidak memiliki perintah, dia tidak berani bertindak gegabah. Saudara Gu Yuan, karena Kaisar Langit tak tertandingi telah memberimu komando sebagai panglima tertinggi, kau harus mengambil Al-Zihui. Meskipun tulang-tulang tua kita sudah sangat tua, kita masih bisa memberikan kontribusi kepada para leluhur. Bahkan jika kita mati dalam pertempuran, itu adalah suatu kehormatan. Di luar lapangan, seorang lelaki tua dengan tubuh transparan berkata kepada Gu Yuan, suaranya cukup bermakna dalam, tetapi napas mencekik di dalam tubuhnya sangat tersembunyi. Pada tahap akhir dari 8 Dewa Petarung Bintang, tetua kedua dari giok kuno adalah perunggu. Hehe, tetua perunggu kedua, jangan terburu-buru. Gu Yuan merasakan sesuatu dan tersenyum tipis. Namun harus saya akui bahwa di antara ratusan tubuh jiwa di belakang mereka, tidak kurang 2 Dewa Petarung Bintang 8 tingkat akhir, 5 Dewa Petarung Bintang 8 tingkat menengah, puluhan Dewa Petarung Bintang 8 tingkat awal, dan hampir 100 pendekar Dewa Petarung Bintang 7. Meskipun mereka hanya tubuh roh sekarang, mereka juga merupakan kekuatan yang dahsyat. Apakah kau sedang menunggu sesuatu? Mendengar suara Gu Yuan, tubuh roh seorang wanita tua di sebelah Gu Tong sedikit berkedip dan mendekati Gu Yuan. Tetua ketiga dari klan kuno, tahap akhir dari 8 Dewa Petarung Bintang, Sang Magnolia kuno. Sekarang situasi pertempuran sangat mendesak, Patriark Gu Suner dan para pendahulu Tiandi yang tak tertandingi dapat untuk sementara menahan Gu Yuan, dan yang harus kita lakukan adalah melindungi Tuan Xiao Yan. Mata Gu Yuan berkedip, dan dia perlahan menatap Xiao Yan yang duduk dengan tenang. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi darah, yang merupakan pertanda awal untuk membangkitkan kekuatan darah, dan karena tertarik oleh Xiao Yan, Gu Yuan bahkan merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Orang ini, meskipun dia memiliki api suci dan kekuatan tempur yang hebat, tapi kekuatannya. Gu Yuan dan Gu Tong saling pandang dan menggelengkan kepala bersamaan. Seorang pria di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 7, betapapun berbakatnya dia, tidak dapat menyebabkan kerusakan berarti pada Gu Yuan, yang berada di tingkat sempurna Dewa Petarung Bintang 8. Mereka cukup bingung dengan maksud Gu Yuan. Semuanya, percayalah padaku. Sekarang, jika kalian ingin mengatasi kelemahan ini, kalian hanya bisa menggantungkan semua harapan kalian pada Xiao Yan. Gu Yuan memandang ketidakpercayaan banyak orang kuat di sekitarnya, dan buru-buru mengucapkan kata-kata yang penuh keyakinan. Tapi, kedua tetua di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 8 saling memandang dengan cemas, dan banyak petarung kuat di belakang tidak memperhatikan untuk sementara waktu. Aku, Gu Yuan, mengambil alih komando klan kuno untuk melindungi Xiao Yan. Semua masalah, aku bersedia menerima aturan klan dan menyelesaikannya. Melihat ini, Gu Yuan, sebuah token, Gu, yang sangat terang muncul di telapak tangannya. Wengom. Kekuatan yang mengerikan itu membuat roh-roh ini tidak menunjukkan perlawanan. Lagi pula, ini adalah perintah dari klan kuno, dan orang-orang dari klan kuno mereka tidak dapat menolaknya. Jelas, Kaisar Langit tak tertandingi telah menyerahkan hal ini kepada Gu Yuan. Oke, kalau begitu, kali ini kami akan mendengarkanmu. Kedua tetua inti, Bronze dan Gu Yuan, berkata serempak, pergi, lindungi Xiao Yan. Gu Yuan tersenyum nyaman, dan dalam sekejap mata, dia terbang ke udara dan langsung menuju ke posisi Xiao Yan. Puff, di sisi lain, banyak serangan Suner dan Kaisar Langit tak tertandingi dengan mudah diatasi oleh Gu Yuan. Anak yang menarik, tapi di hadapanku, tingkahnya agak terlalu aneh. Gu Xianzi, setelah untuk sementara menangkis serangan keduanya, ia melihat pembuluh darah Xiao Yan bergejolak di belakangnya. Aura yang dalam, seperti naga raksasa yang terbangun dari tidurnya, perlahan muncul. Gu Yuan tersenyum lembut, dan perlahan mengangkat telapak tangannya.
Dengan jari telunjuknya yang menjulur, sentuhan energi langka berkumpul di ujung jarinya dan melesat ke arah Xiao Yan. Dalam sekejap, dunia menjadi pucat dan angin bertiup kencang. Sepertinya Xiao Yan akan sepenuhnya musnah di bawah jari ini. Tidak, melihat ini, Suner melihat air mata sebening kristal berkilauan di mata indahnya, dan segel reinkarnasi emas di antara alisnya menjadi semakin kuat dengan jejak samar yang menunjukkan keretakan. Tunggu, Kaisar Langit tak tertandingi buru-buru menekan Suner ke bawah, lalu sosoknya dengan cepat mundur. Sialan, masih sedikit. Melihat ini, Xiao Yan meraung keras dari lubuk hatinya ketika merasakan jari yang kesemutan itu. Hanya dengan menyalurkan kekuatan darah keluarga Xiao ke dalam garis keturunan klan, serangan paling mematikan dapat meletus, tetapi itu membutuhkan waktu, dan Xiao Yan tidak dapat mundur selama proses perapalan mantra. Begitu dia lengah, perapalan mantra akan gagal. Retakan, segel abadi, perisai Xian Shilan. Tepat ketika serangan mematikan itu hendak mengenai Xiao Yan dan Xiao Yan hampir menyerah untuk melancarkan serangan, ruang hampa di sekitar Xiao Yan mulai bergejolak, dan tubuh-tubuh spiritual itu disertai gelombang energi yang sangat dahsyat, lalu meledak keluar. Kaca, jari tirani Gu Yuan langsung dilawan oleh banyak pria kuat. Mari kita ucapkan mantra dengan tenang, dan serahkan sisanya pada kita. Tapi pada akhirnya, aku tetap harus bergantung padamu. Gu Yuan menepuk bahu Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk ringan, kecepatan tubuhnya meningkat, dan kekuatan garis keturunannya terus mengalir, membentuk perisai cahaya merah darah di sekitar tubuh Xiao Yan, dan bagian di antara alisnya perlahan membuka dan menutup, seperti mata vertikal yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun, sedikit terbuka, menunggu saat ia membuka matanya, ia akan menguasai dunia ini. Perunggu dan Magnolia kuno. Melihat ini, Kaisar Langit yang tak tertandingi mau tak mau merasa khawatir secara berlebihan. Dia tidak ingin membiarkan orang-orang ini melakukannya. Aku mencoba mengulur waktu untuknya. Semua orang saling pandang, dan seketika serangan mengerikan itu tak diragukan lagi, mereka langsung menuju ke Gu Yuan. Boom! Di alun-alun, pemandangan luar biasa ratusan orang mengepung satu orang sungguh mengejutkan, tetapi tak butuh waktu lama bagi orang-orang ini untuk memiliki luka besar dan kecil di sekujur tubuh mereka. Keberhasilan 8 dewa petarung bintang, yang menyentuh konsep reinkarnasi, tidak dapat diraih hanya dengan mengandalkan jumlah orang. Tidak mungkin, dengan kecepatan ini, roh para tetua ini akan hancur sepenuhnya. Melihat para tetua yang terluka, Gu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kalian tidak berharga, lebih baik kalian mati saja. Tampaknya dia lelah dengan pertempuran tanpa arti semacam ini. Rambut hitam Gu Yuan terlihat sangat aneh. Tubuhnya perlahan kosong, dan api merah menyala serta sutra es putih di sekitarnya perlahan terjalin, seperti istana dewa sungguhan. Gulu, melihat Gu Yuan dalam posisi yang begitu menakutkan, semua orang di bawah merasakan keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reinkarnasi es dan api, mati. Gu Yuan menunduk seperti iblis saat itu, kekuatan es dan api di tubuhnya terintegrasi sempurna, dan badai energi yang melebihi 10.000 kaki meraung dahsyat di belakangnya, dan setiap raungan dan suara akan menelan langit dan bumi ini hingga kelelahan. Sepertinya semua kekuatan semua orang sekecil semut di hadapannya, sungguh menggelikan. Terima kasih atas kerja kerasmu, izinkan aku datang. Kekuatan pola klan keluarga Xiao terbuka. Di bawah pemandangan mengerikan seperti itu, sesosok berwarna merah darah berjalan keluar perlahan, seperti sinar fajar terakhir di kegelapan, dan di antara alisnya, aura keemasan bersinar dengan penuh martabat. Mata mendongak, sedikit terbuka lalu menutup. Di tengah mata, di antara alis, terdapat mata ketiga. Mata vertikal itu berkedip sedikit, dan setiap kali membuka dan menutup, dunia akan bergerak perlahan. Aura dan kekuatan yang terkandung di dalamnya telah melampaui batas langit dan bumi. Reinkarnasi es dan api, bunuh aku. Merasakan kekuatan aneh yang sangat menakutkan dan tak terduga di tubuh Xiao Yan, hati Gu Yuan tiba-tiba tergerak, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Badai es dan api di balik kekuatan reinkarnasi, seperti angin kencang, menerjang kerumunan di alun-alun di bawah. Kekuatan reinkarnasi, ditambah dengan reinkarnasi sempurna dari es dan api, bahkan jika Dewa Petarung Bintang 8 yang sejati berhasil, saya khawatir itu hanya akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Kekuatan Tato Klan, hancurkanlah.
Xiao Yan tersenyum tipis, matanya terpejam bersamaan, dan mata vertikal emasnya digantikan oleh cahaya keemasan. Kehangatan yang tak terlukiskan meresap ke dalam hati setiap orang, dan seluruh dunia tersapu oleh Xiao Yan. Mata vertikal emas diselimuti kecemerlangan. Pada saat ini, sumber segala sesuatu sedikit bergetar, dan seluruh langit dan bumi menjadi keemasan, sangat harmonis, tetapi kehancuran di bawah badai reinkarnasi es dan api lenyap, seperti hembusan angin, tanpa menimbulkan kematian. Kaca-kaca dihina oleh mata vertikal emas dan diselimuti oleh kilauan emas, badai es dan api yang mengandung kekuatan reinkarnasi terikat erat di tempatnya, tak mampu bergerak. Celah tujuan muncul dari badai tersebut. Gulu, tidak, ini tidak mungkin. Pada saat ini, pupil mata Gu Yuan menyempit tajam, dan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Kekuatannya benar-benar hilang dan serangannya hancur. Gu Yuan hari ini seperti berada di sebuah kuil. Aura yang luar biasa menekannya, membuatnya tidak berani memiliki pikiran buruk apapun. Serangan Yan selanjutnya, robek. Merasakan kengerian mata vertikal yang terbentuk dari pola klan Xiao Yan, cairan hitam kental secara otomatis keluar dari tubuh Gu Yuan, sepenuhnya membungkus tubuh Gu Yuan, dan aura jahat perlahan muncul kembali. Peluang bagus. Kuasa tanda klan, hilangkan. Melihat cairan hitam itu, Xiao Yan tersenyum. Mata vertikal emas di antara alisnya tiba-tiba tertutup, lalu terbuka, seberkas cahaya emas yang menembus langit dan bumi memancar keluar. Tak seorang pun dapat memahami dan menguraikan kekuatan yang terkandung dalam pancaran emas itu. Semua orang hanya bisa merangkak turun dengan tenang. Di atas pancaran emas itu, pola-pola kuno dari zaman dahulu bersinar cemerlang, menekan iblis-iblis yang tak ada habisnya dan menghadap langsung ke langit. Cairan hitam yang memenuhi tubuh Gu Yuan menghilang. Saat itulah Xiao Yan sedang menunggu. Aura hitam itu jelas merupakan inti dari pengendalian Gu Yuan. Selama dia bisa mengatasinya atau terluka parah, Xiao Yan yakin dia bisa membangkitkan Gu Yuan. Pola etnis ganda, mustahil. Pada saat ini, sebuah suara suram muncul dari aura hitam di tubuh Gu Yuan. Puff! Dengan suara itu, sinar emas dengan mudah menembus dada Gu Yuan, dan di dada itulah warna hitam paling pekat. Ah ah ah! Sebuah suara memekakkan telinga dan memilukan keluar dari mulut Gu Yuan, dan seketika cairan hitam itu tampak terluka parah, dengan cepat berkumpul menuju dada Gu Yuan, berusaha mengisi luka fatal tersebut. Senior, ini batas kemampuanku, selebihnya terserah Anda. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, tatapan matanya yang tajam langsung menghilang, dan dia jatuh lemas di lapangan. Ah, lepaskan aku, pergi. Seolah merasakan kebaikan Xiao Yan, aura Tian-Tian Gu Yuan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangannya, wajahnya sangat pucat, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Jeritannya tak kunjung reda. Boom! Setelah beberapa tarikan napas, Gu Yuan menggenggam kedua tangannya, kekuatan reinkarnasi terkumpul di telapak tangannya, dan tiba-tiba menamparkan jejak kejahatan terakhir di dadanya. Titik serangannya adalah posisi jantungnya. Krak! Dengan suara itu, merasakan kebenaran kematian Gu Yuan, cairan hitam di tubuhnya bergetar, dan dia langsung melarikan diri, menghadapi cendekiawan roh jahat di atas altar. Tuan, Gu Yuan telah lepas dari kendaliku. Aura hitam itu muncul di bawah singgasana cendekiawan jahat dan memesona itu, dan berkata dengan nada sedih. Tidak masalah. Cendekiawan jahat itu tidak menerimanya begitu saja dan berkata dengan santai. Bang bang bang. Setelah melakukan semua itu, Gu Yuan juga kembali normal, tetapi tubuhnya tiba-tiba jatuh dari langit. Namun, napas di tubuhnya jauh lebih nyaman, dan aura jahat dari luka serius itu tentu saja tidak dapat menghentikan Gu Yuan. Anak kecil, terima kasih banyak. Setelah mengusir aura jahat, Gu Yuan langsung membuat lubang besar di alun-alun, tetapi sedikit membuka mulutnya kepada Xiao Yan, suaranya penuh kelegaan. Terlalu dini untuk mengucapkan terima kasih sekarang. Xiao Yan pun dengan enggan menopang tubuhnya yang lemah dan berdiri, buru-buru membantu Gu Yuan berdiri dan berkata, setelah berulang kali memastikan bahwa sumber kejahatan di tubuh Gu Yuan bersih dan tanpa celah, dia merasa lega. Jika tidak, hanya Gu Yuan, seorang ahli Douxian tingkat 8 yang sempurna, yang dapat menggagalkan rencana mereka sebelumnya kali ini. Sekarang setelah sumber kejahatan yang mengendalikan Gu Yuan telah diusir, Gu Yuan telah kembali normal, tetapi kekuatannya sekarang sangat terpengaruh.
Saya khawatir paling banter ia hanya mampu menghadapi tahap akhir dari 8 bintang Dosian. Sumber kejahatan telah menyerap Xiaoyan dan kekuatan Gu Yuan yang sangat besar. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Papa, tepat ketika semua orang merasa krisis telah mencapai puncaknya, cendekiawan jahat dan menawan di langit itu sedikit berdiri, tangannya perlahan menamparkan, dan suaranya sangat jahat. Tampaknya Gu Yuan telah lepas dari kendali, dan itu sama sekali tidak memengaruhi sikapnya yang angkuh, seolah-olah semuanya masih di bawah kendalinya. Sarjana jahat, melihat ini, Gu Yuan melampiaskan kekesalannya. Dulu, aku membawa sebagian besar dari mereka ke Istana Jiwa untuk memusnahkan mereka, tetapi aku diam-diam bersekongkol dengan Istana Jiwa dan Sarjana CMA untuk sepenuhnya mengendalikan diriku dan orang lain. Baru sekarang aku mengalami pemandangan seperti ini. Sebagai patriark kuno, sebagai peri petarung bintang 8, pembangkit kekuatan reinkarnasi ada di sini. Ini memalukan, dan cara terbaik untuk mengatasi rasa malu ini adalah dengan membunuh sarjana jahat dan mempesona itu, dan rasa malu di hadapan salju. Selamat atas keberhasilanmu dalam ujian. Sekarang, saatnya memainkan permainan selanjutnya. Tapi aku harus mengingatkanmu sebelumnya bahwa jika seseorang melanggar aturan permainan, mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Setelah cendekiawan roh jahat itu selesai berbicara, energi darah mengerikan dilepaskan, dan seluruh dunia bergetar. Tidak, itu roh jahat dari sarjana jahat itu. Gu Yuan tidak peduli dengan kelemahan di tubuhnya, dia hanya merasa dunia berputar, dan dia langsung meraung. Gu Yuan cukup beruntung telah melihat perlengkapan jahat milik cendekiawan jahat dan menawan itu. Perlengkapan jahat itu tidak seangkuh dan sombong raja-raja lain, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya tak perlu diragukan lagi, bahkan Gu Yuanfu pun merasa jantungnya berdebar kencang. Sudah terlambat, melihat tindakan Gu Yuan untuk menghentikan permainannya, cendekiawan jahat itu mendengus dingin, dan ribuan sosok di sekitarnya berhamburan keluar dari kegelapan untuk mengepungnya. Sebenarnya ini tubuh kita. Gu Yuan yang berkulit perunggu dan yang lainnya di belakang menarik napas dalam-dalam. Melihat bahwa tubuh mereka sebenarnya dikendalikan oleh klan jahat asing, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dan semua orang terikat oleh orang-orang kuat ini, sehingga mereka hanya bisa berdiri diam di tempat, menunggu apa yang disebut permainan cendekiawan roh jahat itu perlahan terungkap, tanpa mengetahui apakah itu kematian atau kelahiran kembali. Crash! Setelah cendekiawan jahat itu selesai berbicara, energi darah yang menyilaukan di sekitar tubuhnya dilepaskan, seketika menyelimuti banyak sekali pendekar, dan secuil pasir gelap diam-diam mendarat di tubuh setiap orang. Sebenarnya apa yang dijual orang ini? Merasakan kekosongan yang berputar-putar di sekitarnya, Xiaoyan tak kuasa bertanya, seolah-olah cendekiawan jahat dan memesona itu telah memindahkan mereka ke suatu ruang hampa khusus dengan cara yang kejam. Setelah beristirahat, semua orang sampai di sebuah hutan. Di seluruh ruang angkasa ini, pepohonan menjulang tinggi ke langit. Pepohonan itu dipenuhi keheningan dan kekaguman yang mencekam. Di tanah sekitarnya, bau darah sangat menyengat. Seinci tanah pun, setiap jejak udara terasa sangat tercemar. Pemandangan mengerikan ini menyelimuti pikiran dan hati setiap orang, seolah-olah mereka sangat dekat dengan kematian. Selamat datang di permainanku, papan hidup dan mati. Ini adalah hutan kematian. Hanya manusia yang telah berhasil melewati hutan kematian yang berhak bermain catur denganku. Pada saat yang sama, hasil permainan catur ini berkaitan dengan hidup dan mati kalian semua, jadi putuskan siapa yang bisa melawan saya. Semoga kau beruntung. Suara panik cendekiawan roh jahat itu terdengar sangat kasar, bergema samar-samar di hutan kematian ini. Raja, apakah ini terlalu berisiko bagimu? Papan catur kematian adalah alat jahat ke-20 dalam klan jahat asing kita. Jika kau kalah, kita juga akan dihukum oleh alat jahat itu, karena tidak ada yang mampu lolos sejak zaman kuno. Pada saat itu, aku khawatir kita akan menanggung akibatnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Cendekiawan jahat dan mempesona itu berdiri di atas altar, memandang puluhan ribu tubuh spiritual di hutan kematian di papan catur. Asal-usul jahat yang mengendalikan tubuh Gu Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Apa yang kau tahu? Dewa-dewa jahat itu berada di tempat yang tinggi dan mengira mereka bisa mengendalikan kita, tetapi dibandingkan dengan karya seni saya, apa artinya itu? Ini adalah seni,
dan tidak dapat dinodai. Sarjana CMI terlalu malas untuk memperhatikannya, tersenyum tipis, dan tidak melanjutkan pembicaraan. Dia terus duduk di singgasana hitam, memandang bayangan di papan catur, mengamati tindakan Xiao Yan dan yang lainnya. Orang ini benar-benar gila. Di tepi hutan kematian, Gu Yuan memandang hutan mati di depannya dan tak kuasa menggelengkan kepalanya. Senior Gu Yuan, apa yang sedang terjadi? Xiao Yan, Suner, dan para tetua perunggu mendekat dan bertanya kepada Gu Yuan, tetapi puluhan ribu roh di belakang mereka berdiri dengan tenang di tepi hutan kematian. Tanpa anggukan dari mereka, tidak akan ada tindakan. Papan catur kematian, ini adalah alat jahat peringkat ke-20 di antara ras jahat ekstraterestrial. Dibutuhkan banyak waktu dan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk merapal mantra ini. Perapal mantra, sebagai pemain catur, akan diuji di hutan kematian setelah merapal mantra, dan pemain catur lain akan dipilih untuk bersaing dengannya. Perannya adalah menggunakan semua makhluk di papan catur sebagai alat tawar-menawar. Kemenangan atau kekalahan kedua pemain catur di papan catur menentukan hidup dan mati semua orang di belakang mereka. Ekspresi Gu Yuan berubah dengan keseriusan yang jarang terlihat. Tanpa diduga, dia baru saja terbebas dari kendali iblis, tetapi malah terlibat dalam insiden yang begitu mengerikan. Zizi, mendengar penjelasan serius Gu Yuan, merek di telapak tangan Xiao Yan mulai berkedip-kedip. Hati-hati, alat jahat ini tidak hanya memiliki aura jahat, tetapi aura dunia bawah bahkan lebih kuat. Penguasa dunia bawah kegelapan berkomunikasi dengan Xiao Yan melalui cap sidik jari. Kekuatan dunia bawah. Xiao Yan bertanya dengan ragu setelah mendengar itu. Lihatlah benda-benda ini. Setelah menarik napas, di bawah bimbingan Master Dunia Bawah Kegelapan, Xiao Yan juga sampai pada pemahaman yang jelas, dan segera meraih dengan ringan ke dalam kehampaan, dan jejak materi gelap muncul seperti butiran pasir. Apa ini? Suner, Gu Yuan, dan yang lainnya di sekitarnya segera mengepung tindakan Xiao Yan. Ini adalah materi gelap. Ketika kita masuk ke sini, ia telah berakar di tubuh kita. Begitu pemain catur itu gagal, kita akan sepenuhnya dihancurkan olehnya. Tentu saja, sebaliknya, jika kita menang, cendekiawan jahat itu, termasuk semua kekuatan di belakangnya yang menguasai klan kuno, juga akan dihancurkan dalam perlengkapan jahat tersebut. Inilah bagian paling menakutkan dari kekuatan gelap, dan ini juga merupakan aturan dunia bawah. Bahkan seorang cendekiawan jahat dan mempesona yang sekuat peri petarung bintang 8 pun tidak dapat mengubahnya. Xiao Yan menyampaikan informasi yang diketahuinya dalam satu tarikan napas. Mendengar penjelasan Xiao Yan, beberapa orang yang hadir dan puluhan ribu tubuh spiritual menggelengkan kepala secara bersamaan. Seluruh perbatasan hutan kematian menjadi sunyi senyap. Semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar, tetapi ini menyangkut nyawa banyak orang kuat. Di atas papan catur, tidak ada yang berani bersuara. Kakak Xiao Yan, lepaskan aku. Melihat sosok di depannya, Suner meletakkan tangannya yang ramping di belakang punggung, berbalik dengan anggun, dan membelakangi Xiao Yan. Sekarang, sebagai kepala keluarga baru dari klan kuno tersebut, ia harus memanfaatkan peran ini, baik di ranah publik maupun pribadi. Tidak, para leluhur membutuhkanmu. Xiao Yan meraih Suner, suaranya sangat tegas. Aku akan pergi. Suner, gadis ini mengambil alih posisiku, aku juga sangat senang. Aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan di masa lalu, jadi biarkan aku, sang kepala keluarga yang tidak berkualifikasi, menebusnya sekali ini. Melihat Xiao Yan dan Suner berjuang, Gu Yuan menahan diri dan tak kuasa menahan senyum. Maafkan saya, Senior Gu Yuan, saya khawatir saya harus pergi sendirian kali ini, kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis dengan aura ketegasan dalam suaranya. Tidak, Gu Yuan dan Suner mendengus dingin bersamaan dan menolak. Tentu saja Suner tidak akan membiarkan Xiao Yan mengambil risiko. Gu Yuan juga melihat potensi pada anak ini, dan wajar saja dia tidak akan menghancurkan masa depannya dengan sia-sia. Aku sedikit tahu tentang kekuatan kegelapan dan materi gelap, dan aku juga tahu sedikit tentang permainan catur. Jika kau bersedia mempertaruhkan hidup dan matimu, aku bersedia mencobanya. Xiao Yan tiba-tiba berbalik, dan sebuah suara terdengar, sehingga puluhan ribu tubuh spiritual dapat mendengarnya dengan jelas. Tidakkah ada cara lain? Mendengar kata-kata serius Xiao Yan, roh-roh di belakang mereka hanya bisa menghela napas dan berkata,
Kekuatan mereka luar biasa, status mereka tidak rendah, dan prospek masa depan mereka tak terbatas, tetapi bagaimana mungkin mereka jatuh ke tempat ini? Di tengah bencana yang mengerikan, materi gelap telah menembus tubuh kita. Jika kita melarikan diri tanpa perlawanan, kita semua akan segera binasa di sini. Kita masih punya peluang 50% untuk memenangkan pertarungan di papan catur. Xiaoyan tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa dipaksakan, jadi dia hanya bisa memperjelas hubungan di antara mereka dan menunggu keputusan mereka. Saudara Xiaoyan, aku percaya padamu. Orang tua itu juga. Begitu suara Xiaoyan selesai, tanpa berpikir panjang, Suner dan Gu Yuan, ayah dan anak, melangkah maju bersamaan, tersenyum pada Xiaoyan, ada sedikit ketulusan dan kepercayaan dalam suara mereka. Aku juga setuju dengan kakak Xiaoyan bahwa dia adalah bidak catur hidup dan mati. Setelah beberapa saat, Gu Yuan, Bronze Gu Yulan, dan yang lainnya mengangguk. Kami rela menyerahkan hidup dan mati kami kepada Tuan Xiaoyan. Suasana di belakang hening sejenak, lalu terdengar suara guntur yang keras. Baik, Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan segera membungkuk kepada beberapa eksekutif tingkat tinggi di sampingnya, serta memberi hormat kepada puluhan ribu tubuh spiritual di belakangnya. Nyonya, jangan bergerak-gerak di sini setelah saya pergi, dan lihat bagaimana suami Anda menghancurkan papan catur hidup dan matinya. Suara yang gagah itu menghilang, dan sosok Xiaoyan perlahan melangkah ke hutan kematian. Jika sesuatu terjadi padanya, semua tokoh kuat klan kuno kita akan secara spontan membangkitkan asal-usul mereka dan mati bersama dengan sarjana jahat dan menawan itu. Gu Yuan menatap sosok Xiaoyan yang pergi dan berkata kepada Suner. Dia akan baik-baik saja, karena dia adalah Xiaoyan, keturunan Xiaoyan, dan suamiku. Suara elegan itu terdengar sedikit ragu, tetapi semua orang tahu bahwa ada sentuhan kepercayaan tanpa syarat dalam suara lembut ini, serta sentuhan dingin yang mengerikan. Kekuasaan. Sulit dibayangkan, begitu Xiaoyan gagal, amarah mengerikan macam apa yang akan dihadapi oleh cendekiawan jahat itu. Wuho. Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal kepada pasukan besar di belakangnya dan langsung melangkah masuk ke hutan maut. Karena benda ini adalah alat jahat dari cendekiawan jahat, bagaimana mungkin benda ini dapat menampung kekuatan kegelapan? Kekuatan kegelapan adalah sesuatu yang berhubungan dengan dunia bawah, bagaimana mungkin ras jahat di luar alam itu terkontaminasi? Xiaoyan waspada terhadap sekitarnya, tetapi dia berkomunikasi dengan pendeta dunia bawah yang gelap secara pribadi melalui cap di telapak tangannya. Aku tidak tahu, tapi dalam pertempuran pertama langit dan bumi, ras jahat asing itu bertarung dengan banyak sekali orang kuat di dunia, dan dengan beberapa makhluk yang sangat cerdas. Aku khawatir benda ini diam-diam menyatu dengan kekuatan gelap dan kekuatan jahat. Kekuatannya tak terbatas, bahkan jika aku tidak mengetahui rahasia spesifiknya, kau harus lebih berhati-hati. Dark Hades juga menggelengkan kepalanya. Papan catur hidup dan mati, menggunakan setiap orang di kedua sisi sebagai alat tawar-menawar dalam pertempuran papan catur hidup dan mati. Begitu salah satu pihak gagal, semua kekuatan di belakangnya akan sepenuhnya kehilangan vitalitasnya oleh kekuatan alat-alat jahat. Bahkan jika mereka abadi, mereka tidak dapat lolos dari hukum langit dan bumi ini. Penindasan dari alat jahat ini tidak dapat dipatahkan bahkan dengan mengumpulkan kekuatan kita semua. Ini benar-benar rumit. Setelah sedikit memahami, Xiaoyan juga mengetahui alat jahat dari cendekiawan jahat itu, yaitu kekuatan papan catur hidup dan mati. Weng berdengung. Begitu suara itu berhenti, lorong di belakang Xiaoyan menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan tanah berlumuran darah di bawah kakinya, yang menggeliat seperti aliran pasir hisap, mengirimkan jejak kekuatan jahat ke Xiaoyan. Di atas tubuhnya, terdapat aura menyesakkan yang mengerikan, seperti cacing rakus, yang berusaha melahap kekuatan dan mayat Xiaoyan. Xiaoyan merasakan kekuatan yang mencekik ini dan tanpa sadar melompat kaget. Dia ingin menggunakan kekuatannya, tetapi menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain menahannya dengan paksa. Kekuatan kegelapan. Merasakan ancaman besar yang dihadapi Xiaoyan, tanda di sidik jari Xiaoyan menjadi hitam pekat. Setelah beberapa saat, prajurit kegelapan itu berubah menjadi lapisan baju besi gelap, melindungi seluruh tubuh Xiaoyan, dan tekanan yang dialami Xiaoyan barusan pun berkurang drastis. Mendongak, terlihat sesuatu yang mirip papan catur 1000 meter jauhnya, dan hantu cendekiawan jahat itu juga sedikit berkelebat,
di tempat tangga menghubungkan puncak hutan kematian, dan posisi papan catur hidup dan mati, itulah tujuan akhir Xiao Yan. Xiao Yan mencoba berjalan beberapa jarak dan mendapati bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sendiri, baik itu ki bertarung, api suci, kekuatan jiwa, atau bahkan kubus sihir, semuanya menjadi lesu. Jelas, kegelapan dan kekuatan jahat di hutan kematian berkumpul, membentuk inti sejati dari penjara trans. Kamu tidak bisa kembali ke masa lalu, kamu hanya bisa maju ke depan. Kalau begitu, izinkan aku menemuimu. Setiap kali Xiao Yan melangkah, darah dan tanah di belakangnya seolah menguap seperti dunia manusia, dan matanya menjadi tajam. Bergerak perlahan ke depan, rasa sesak napas di udara sekitarnya semakin pekat, membuat Xiao Yan, seorang veteran medan perang, merasa mual, dan bahkan sedikit butiran pasir materi gelap perlahan memasuki pandangan Xiao Yan. Di antara butiran-butiran itu, dengan perlindungan alam bawah kegelapan, butiran pasir gelap tersebut tidak memasuki tubuh Xiao Yan. Sebaliknya, ada semacam kekuatan di dalam tubuh Xiao Yan yang membuat butiran-butiran itu terasa cukup familiar. Zizi, semakin jauh ke depan, semakin jelas Xiao Yan merasakan kekuatan bawaan di hutan kematian, dan tulang-tulang putih di bawah kakinya telah berubah menjadi tumpukan debu. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan dahaga akan kehidupan para ahli di debu yang berjatuhan, dan rasa takut yang mendalam di wajah mereka saat mereka mati, tak satu pun dari itu muncul di hati Xiao Yan. Saat berjalan-jalan, Xiao Yan telah sampai di tengah hutan kematian. Ini adalah hutan yang sunyi. Ada banyak pohon di hutan ini, tetapi tidak ada vitalitas. Sebaliknya, hanya ada keheningan yang sangat mencekam. Pohon-pohon itu bengkok dan tumbang, bentuknya aneh, bahkan seperti tubuh manusia, seperti monster. Peralatan jahat tingkat ini jelas bukan milik seorang immortal petarung bintang 8. Aku menduga peralatan jahat ini dicuri oleh seorang sarjana jahat dan menawan. Bahkan jika dilindungi oleh baju besi gelap dunia bawah, Xiao Yan tetap merasakan gelombang energi. Kulit kepalanya terasa kebas, sepertinya jika dia salah langkah, dia bisa jatuh ke jurang tak berdasar. Guru, sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Suara pendeta gelap itu mengingatkannya dalam benak Xiao Yan. Ada 10 anak tangga di sini. Selama kamu melangkah di sini, kamu bisa menembus hutan kematian. Berkati aku. Xiao Yan tersenyum santai, dan segera melangkah ringan. Langkah pertama adalah menginjak anak tangga, hanya ada 1 anak tangga, mudah untuk menginjaknya, dan tidak terjadi apa-apa. Langkah kedua, langkah yang salah, sepertinya. Xiao Yan menatap 2 anak tangga batu yang identik di depannya, mengamatinya dengan saksama, dan setelah pengamatannya tidak membuahkan hasil, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Akulah harapan seluruh klan kuno ini. Jika aku salah langkah, aku mungkin akan tinggal di sini selamanya. Meskipun ada kekuatan kegelapan di sini, dan mungkin saja kekuatan ini dapat digunakan untuk menuju ke alam baka, tetapi pada saat itu, Xiao Yan kemungkinan besar akan menjadi makhluk di alam baka, bukan manusia. Puff, kali ini Xiao Yan tampak waspada, dan tiba-tiba melangkah ke tangga di sebelah kiri. Setelah beristirahat, sosok itu berdiri tegak, tidak terjadi apa-apa. Xiao Yan baru saja melangkah di tangga batu menuju lantai 3. Langkah pertama di tangga batu itu, 1. Langkah kedua di tangga batu itu, yang kedua. Anak tangga ke-9 pada tangga batu itu berjumlah 256. Langkah terakhir, 512. Dia berjalan ke langkah terakhir tanpa bahaya. Saat ini, Xiao Yan merasa lega dan tidak banyak berpikir, hanya menutup matanya dan berjalan pergi dari langkah terakhir dengan santai. Krak, tidak ada kesalahan dalam 9 langkah berturut-turut, tetapi ada masalah pada langkah terakhir ini. Sobek Butiran materi gelap yang tak berujung dan mati lemas berdarah meraung pada saat yang sama memberi Xiao Yan tekanan yang sangat kuat untuk sementara waktu, dan 2 kekuatan menakutkan membuat seluruh tubuh Xiao Yan terkoyak. Itu retak, dan sepertinya momen berikutnya akan hancur berkeping-keping oleh kedua kekuatan ini. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Kekuatan tanda klan, kekuatan garis keturunan keluarga Xiao.
Transformasi Dewa Naga, pola dominasi. Merasakan kekuatan tak tertandingi dari dua kekuatan, Xiaoyan menggunakan jurus terakhirnya. Kekuatan mengerikan di tubuh Xiaoyan baru saja dilepaskan, tetapi butiran pasir gelap itu tiba-tiba tertahan di udara. Sepertinya kekuatan di tubuh Xiaoyan membuatnya merasa sangat familiar. Cicit, setelah kedipan mata, pasir gelap itu mengubah target serangannya. Ia berputar 180 derajat, dengan mudah menelan makhluk yang mencekik itu, lalu menghilang dengan tenang. Aneh, kekuatan macam apa ini sebenarnya? Xiaoyan siap bertarung sampai mati, tetapi dia tidak bisa menahan rasa heran ketika melihat butiran pasir gelap itu benar-benar membantunya. Ketika ia berhasil mencapai puncak hutan kematian, pemandangan mengerikan menyelimuti pandangan Xiaoyan, dan Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bergumam sambil menyaksikan pemandangan itu. Orang gila ini. Orang gila ini. Xiaoyan mendaki ke puncak hutan kematian, dan memandang ke seluruh hutan kematian dari atas. Hutan maut di hadapanmu sangat luas, dan keseluruhannya jelas bukan hutan, melainkan lebih seperti papan catur raksasa. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada bidak catur di papan catur, hanya tanaman mirip hutan dan beberapa manusia. Seluruh papan catur memiliki simetri kiri dan kanan yang sempurna, bagian tengahnya dipisahkan oleh batas sungai, masing-masing dibagi menjadi 8 baris, setiap baris memiliki kotak tingkat ke-10. Di hutan kematian, tanah yang berlumuran darah tampak sangat rata. Setiap kotak di papan catur, dan bahkan di sekitar setiap benteng, dipenuhi dengan retakan yang teratur. Papan catur terbagi menjadi dua sisi, hitam dan putih, yang sangat aneh, tetapi mengungkapkan rasa tidak nyaman yang kuat. Selamat datang, Anda telah berhasil melewati ujian hutan maut. Setelah beberapa saat, keterkejutan di wajah Xiaoyan masih belum hilang. Zaidu ditarik keluar dari hutan maut dan kembali ke alun-alun kuno. Cahaya di depannya berputar, Xiaoyan menatap singgasana putih di depannya, dan cendekiawan jahat di singgasana hitam di seberangnya. Melihat ke tengah singgasana Erdao, proyeksi hutan kematian muncul di atas papan catur, berusaha menahan diri. Kemarahan di tubuhnya berbisik pelan. Karena kekuatan Xiaoyan sekarang terbatas, bahkan jika dia bertarung mati-matian, dia mungkin hanya akan mengorbankan nyawanya dengan sia-sia, jadi lebih baik menggunakan papan catur untuk menentukan hasilnya. Namun, Xiaoyan menemukan bahwa di sisi lain hutan kematian, tak terhitung banyaknya mayat manusia, termasuk mayat sumber kejahatan itu sendiri, bronze, yang baru saja mengendalikan Gu Yuan, yang dibuang ke dalamnya. Jelas, mereka juga adalah para sarjana jahat dan menawan yang dibuang begitu saja. Bagaimana? Apakah kau belum pernah melihat karya seni yang hampir sempurna seperti ini? Melihat ekspresi tenang Xiaoyan, sarjana jahat itu tak kuasa menahan senyum. Di antara suku-suku jahat di luar alam, dialah pilihan terbaik dalam hal kekuatan dan kebijaksanaan. Dia juga telah membunuh banyak jenius di dunia, tetapi tidak ada yang bisa setenang Xiaoyan. Dalam permainan ini, akulah yang harus melawanmu. Xiaoyan terlalu malas untuk memperhatikannya, karena dia tahu bahwa di pundaknya, dia tidak hanya memikul nyawanya sendiri, tetapi juga istrinya Suner, orang-orang dari klan kuno, dan banyak nyawa lainnya. Tekanan yang dirasakannya meningkat drastis untuk sementara waktu. Kau harus berpikir jernih, begitu singgasana putih diduduki, papan catur akan segera dimulai. Cendekiawan jahat itu tersenyum licik. Puff! Dengan suara itu, Xiaoyan menggerakkan tubuhnya dan duduk di atas singgasana putih dengan mudah. Wengom! Begitu dia duduk di atasnya, aura kehancuran menyapu keluar, seolah-olah hidup dan mati Xiaoyan telah terkunci dengan hasil papan catur. Oke, kalau begitu, mari kita mulai seni permainan terakhir kita. Setelah cendekiawan roh jahat itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sebuah papan catur giok dilemparkan tepat ke tengah-tengah keduanya. Kaca! Dengan suara keras, papan catur giok itu hancur dan terbagi menjadi dua berkas, satu hitam dan yang lainnya putih, yang melintasi ruang angkasa dan langsung menuju kedua tim di hutan kematian. Ia sedang menyaring papan catur dan menyusunnya kembali, dan bidak-bidak pasukan masing-masing di hutan kematian akan membentuk bidak-bidak papan catur kali ini. Armor gelap itu masih melindungi Xiaoyan, dan hanya ada banyak sekali ilmu sihir di mata cendekiawan jahat dan menawan itu, dan tentu saja tidak menyadari keberadaan yang terakhir, Hades kegelapan terkejut.
Kreak-kreak, bersamaan dengan munculnya pemandangan ini, seluruh hutan kematian bergetar hebat. Di tanah merah terang, garis-garis rapi dan halus muncul satu demi satu, dan satu demi satu kisi-kisi muncul tak terkendali dari tanah, membagi hutan kematian membentuk papan catur, dan seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang tak tertahankan. Apa yang terjadi? Melihat ini, Gu Yuan, Suner, dan yang lainnya buru-buru panik, menyaksikan puluhan ribu tubuh spiritual berhamburan tak terkendali, dan tubuh mereka juga terpencar oleh kekuatan ilahi yang tak terpahami. Kita, semua hanyalah bidak catur. Mata Gu Yuan memperlihatkan kehampaan yang tak berujung, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap jauh ke langit hutan kematian. Ini adalah catur 12 jari, dan ini juga papan catur hidup dan mati. Sebagai pengingat, begitu seseorang mati di papan catur, mereka tidak dapat dibangkitkan. Melihat ekspresi tenang Xiao Yan, tubuh cendekiawan roh jahat itu terasa sangat bahagia. Di matanya, semakin tenang seseorang, semakin besar tekanannya, dan bagi lawan seperti itu, mengalahkan lawan dan menyaksikan secercah harapan terakhir padam, jeritan kesedihan di saat kematian adalah seni sempurna yang sesungguhnya. Yang saya cari adalah rasa jijik atas jurang yang sangat besar, semacam perubahan drastis dari penampilan yang berkelas dan percaya diri menjadi sosok yang tersesat, seperti mayat. Mari kita bahas aturannya. Xiao Yan memang seperti yang diharapkan Xie Cham Scholar, tekanannya meningkat drastis, dan ketenangannya hanya untuk menutupi kegelisahan dan ketakutan di tubuhnya. Terlalu banyak nyawa tak bersalah. Sejak dia datang ke dunia seribu besar, entah karena misteri keluarga Xiao yang belum terpecahkan atau hal lain, Xiao Yan akan gemetar setiap kali menghadapi situasi sebesar ini. Dia takut bahwa dia tidak bisa melakukannya dengan baik, bahwa dia akan gagal, bahwa dia akan mengkhianati kepercayaan banyak orang yang berpengaruh. Dulu Xiao Yan jelas tidak seperti ini, tetapi peningkatan tekanan yang tiba-tiba dan beban berat pada tubuhnya membuat Xiao Yan merasa sangat terbebani. Catur 12 jari, total ada 12 bidak. Setelah bidak-bidak tersebut disaring, kita dapat menyusun ulang dan memainkan catur gelap. Salah satu kaisar atau raja, 2 penjaga, 1 korban, 2 jenderal, 2 mayat, 2 pengintai, 1 penjaga-jaga, dan 1 hantu. Kaisar adalah inti dari pihak hitamku, dan raja adalah inti dari pihak putihmu. Begitu salah satu kaisar atau raja mati, hasilnya akan terbagi. Setiap bidak memiliki karakteristik uniknya masing-masing. Jarak maksimum antar bidak tidak boleh melebihi 3 petak. Seekor bidak dengan kekuatan serangan 1 menyerang bidak lainnya. Kecuali bidak spesial, kekuatan pertahanan bidak yang diserang adalah 0, dan setiap serangan akan mengurangi 1 tetes kesehatan. Jika kekuatan serangan bidak yang diserang lebih besar daripada kekuatan serangan bidak penyerang, atau kekuatan pertahanan bidak penyerang lebih besar daripada kekuatan pertahanan bidak penyerang, maka kerusakan akan dipantulkan. Para pengawal, yang khusus bertugas melindungi keberadaan kaisar dan raja, dengan kekuatan serangan 1 dan nilai kesehatan 2. Mereka tidak boleh meninggalkan kaisar dan penguasa sejauh 1 petak, dan jarak serangannya juga 1 petak. Bidak pengorbanan, bidak catur yang mengendalikan pasukan kita, kekuatan serangannya 0, dan nilai kesehatannya adalah. Anda dapat memanggil dan membawa pasukan. Anda hanya dapat membawa bidak ini dalam 1 waktu. Jika terbunuh, ia akan menjadi pengorbanan musuh, dan kekuatan serangannya meningkat sebesar 1. Jenderal, kekuatan serangannya 2 dan nilai kesehatannya 1. Anda bisa membunuh semua bidak, tetapi ingat, jenderal tidak dapat mendeteksi jangkauan siluman. Mayat mati memiliki kekuatan serangan 0 dan kesehatan 0, tetapi dapat dihancurkan jika kesehatan lawan di bawah 2, termasuk 2 bidak, dan tidak dapat dihancurkan oleh kaisar atau raja, dan harus berada dalam jarak 1 petak dari mayat yang dapat dihancurkan oleh pengintai. Pengintai tidak memiliki kekuatan serangan, dan memiliki 1 HP. Ia dapat mendeteksi situasi musuh. Ia dapat menghabiskan mayat dalam 1 putaran. Hantu apapun yang berada di jalur lintasan pengintai akan muncul dan tidak dapat diserang. Penjaga ini tidak memiliki kekuatan serangan dan tidak memiliki nilai nyawa. Setiap kali Anda bergerak, ia akan secara acak menjatuhkan senjata dan harta karun lainnya pada 12 bidak catur di lapangan. Mereka tidak dapat dibunuh, tetapi harta karun tersebut dapat diambil oleh musuh. Hantu, unit siluman,
dengan kekuatan serangan 1 dan nilai kesehatan 1. Ia akan muncul secara otomatis ketika berada dekat dengan 2 kotak musuh. Dalam keadaan tak terlihat, ia tidak dapat diserang kecuali ditemukan oleh pengintai. Ulama jahat itu berkata tanpa henti, "Kalau begitu, mari kita mulai." Xiaoyan sedikit duduk di singgasana putih, dan ekspresi yang sangat serius muncul di wajahnya. Permainan catur ini harus dimenangkan apapun yang terjadi.